Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk membahas penilaian akhir semester 1 untuk matematika peminatan kelas 12 ya. Ya, kalian yang punya bukunya ya, saya ambil dari buku Intan Pariwara, silahkan cek bukunya, buka bukunya, kita kerjakan bersama-sama ya. Langsung saja soal nomor 1. Nilai limit X mendekati pi per 3 sek X dikurangi cos X. Sek, apa itu sek? Dimana nanti sek X boleh kita ganti menjadi 1 per cos X. Oke ya, saya ganti aja 1 per cos X dikurangi dengan cos X. Biar sama penyebutnya, maka saya buat cos kuadrat X per cos X. Cos kuadrat dibagi cos itu kan hasilnya cos. Oke ya. Nah, lalu kita bagi dengan sin kuadrat X. Ya, karena penyebutnya udah sama, maka nanti limit X mendekati pi per 3 1 min cos kuadrat X, kita bagi dengan ini cos X. Nah, lalu kita bagi dengan ini ya, sin kuadratnya di bawah. Ya, jika ada A per B kita bagi dengan C, maka nanti hasilnya A per B kali C. Ingat itu ya, Dek. Oke, kita lanjutkan ya. Limit X mendekati pi per 3 1 min cos kuadrat X itu senilai dengan kayak gini ya, sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A itu kan nilainya 1, maka 1 dikurangi cos kuadrat A itu hasilnya adalah sin kuadrat X. Nah, kita bagi dengan cos X dikali dengan sin kuadrat X. Nah, ini kita bisa coret. Maka sisanya adalah 1 per cos X, tinggal kita substitusikan X-nya pi per 3. Pi per 3 itu sama aja berapa, Dek? 60 derajat ya. Cos 60 derajat itu adalah setengah. Oke, maka 1 bagi setengah, jawabannya adalah 2. Jawabannya E. Lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Ditanya limit X mendekati 3 pi per 4 1 plus sin bukan kuadrat ya, sin 2x ya, dibagi dengan cos kuadrat 2x. Langkah pertama kita akan coba ya menggunakan metode substitusi, maka seperti ini, 1 plus sin 2 dikalikan 3 pi per 4, kita bagi dengan cos kuadrat 2 dikali 3 pi per 4. Nah, maka nanti 1 plus, ini kan hilang, ini sisa 2 ya. Pi per 2 itu 90, 90 kalikan 3, 270. Sin 270 derajat, kita bagi dengan cos kuadrat, ini adalah 2, 90 dikalikan 3 itu 270. Oke ya, 1 ditambah sin 270 itu adalah negatif 1. Kita bagi dengan cos 270 itu adalah 0, maka hasilnya 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, maka tidak memenuhi ya. Kita bisa menggunakan metode lain, limit X mendekati 3 pi per 4, 1 plus sin 2X. Nah, lalu untuk cos kuadrat 2X-nya kita rubah menjadi 1 min sin kuadrat 2X. Dari apa, Mbak? Dari yang seperti tadi ya, sifat trigonometri ya. Sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A itu nilainya adalah 1, maka nanti cos kuadrat A itu adalah 1 dikurangi sin kuadrat A. Ini ya. Oke, maka nanti limit X mendekati 3 pi per 4, 1 plus sin 2X. Untuk yang bagian bawah, ini kan sama aja A kuadrat min B kuadrat, maka jika kita faktorkan 1 plus sin 2x dikali dengan 1 min sin 2x ya, A plus B dikali A min B. Kita bisa coret ini, maka tinggal kita substitusikan 1 per 1 min ya, 1 min sin 2x, 2 dikalikan 3 pi per 4. Oke, 1 dibagi 1 min, ini hilang sisa 2 ya, 90 kalikan 3, 270. Sin 270 itu adalah negatif 1. Maka nanti hasilnya adalah 1 per 2. Oke, jawabannya adalah C.
Kita lanjut ya dek ke soal nomor 3. Diketahui soal limit X mendekati 0, 6X kuadrat dibagi dengan tan 4X sin 3X. Gimana cara penyelesaiannya? Limit X mendekati 0, jika kita substitusi nanti hasilnya 0 per 0 ya dek. Oke, 6X kuadrat itu sama saja dengan 6X dikali dengan 6X. Kita bagi dengan tan 4X dikali dengan sin 3X. Ya, sesuai dengan sifat limit trigonometri, maka nanti AX dibagi dengan sin BX, atau ada AX dibagi dengan tan BX, maka nanti hasilnya adalah A per B. Oke ya, maka nanti limit X mendekati 0, di sini ada 6X per tan 4X, dikali dengan limit X mendekati 0, di sini ada 6X per sin 3X ya, maka nanti hasilnya A per B, 6 per 4 dikali dengan 6 per 3. Oke, 6 bagi 3 adalah 2. Oke, 2 per 4 sama aja setengah, 6 dikalikan setengah itu adalah 3. Jawabannya D. Lanjut ya, kita ke soal nomor 4. Limit X mendekati 0, 1 min cos 16X, kita bisa rubah kayak gini ya dek. Untuk sifat cos 2X itu rumusnya adalah 1 min 2 sin kuadrat X, boleh kayak gitu. Jadi kalau cos 16X boleh kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat. Kalau 2 setengahnya adalah 1, berarti kalau 16 setengahnya adalah 8 gitu ya. Maka nanti 1 min cos 16X kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 8X. Kita bagi dengan, nah ini sifat trigonometri, ya kita gunakan sifat trigonometri cos A min cos B ya. Cos min cos itu rumusnya adalah min 2 sin sin A plus B per 2 dikali dengan sin A min B per 2 ya. Kita masukkan min 2 sin 10 ditambah 2 itu 12, 12 bagi 2 itu 6X sin 10 kurangi 2 itu 8, 8 dibagi 2 itu 4 ya. Ini 1 kurangi 1 habis, bersisa min kali min jadi plus, maka limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat 8X dikali dengan sin, ini berarti nggak ada kuadratnya ya, sin 8X ya. Ini 2 sin kuadrat 8X, kita bagi dengan min 2 sin 6X dibagi dengan sin 4X ya. Sesuai dengan konsep lagi ya, limit X mendekati 0 jika kita punya sin AX dibagi dengan sin BX, hasilnya adalah A per B gitu ya guys. 2 bagi min 2 itu adalah min 1, 8 dibagi 6 A per B dikali 8 dibagi 4. Oke ya, 8 dibagi 4 itu adalah 2, 2 hilang, nanti sini sisa 3, maka jawabannya negatif 8 per 3. Ya, nomor 5, jika adik bertemu dengan soal seperti ini, gimana caranya? Adik boleh masing-masing kita bagi dengan X, ya, unsurnya ya. Maka saya punya tan 5X per X, dikurangi dengan tan 4X per X, kita bagi dengan sin 2X per X. Ini kalau konsepnya ada penjumlahan pengurangan ya, dan semua unsurnya adalah sin atau tan, ya, sin 4X per X. Nah, karena nanti ada konsep limit X mendekati 0, jika kita punya sin AX per BX atau tan AX per BX, maka nanti jawabannya adalah A per B. Itu ya. Oke ya. Ya wes, langsung saja. Ini berarti kan tan AX per BX, maka 5 per 1 dikurangi 4 per 1 A per B ya, A per B, 2 per 1 ditambah dengan A per B 4 per 1. 5 dikurangi 4 adalah 1, 2 ditambah 4 itu 6. Jawabannya 1 per 6. Nomor 6, limit X mendekati 1
9 dikurangi 9x kuadrat, negatif 9-nya saya lepas kayak gini ya, Dek. Biar ketemu 9, maka saya buat sini negatif 1. Ya, negatif 9 kali negatif 1 itu kan 9 ditambah dengan x kuadrat ya. Negatif 9 dikalikan x kuadrat itu negatif 9x kuadrat. Kita bagi dengan tan x min 1. Oke, limit x mendekati 1, negatif 9, yang ini kita faktorkan. Ini kan sama saja x kuadrat min 1 ya. Jika kita faktorkan menjadi x plus 1 dikali dengan x min 1. Kita bagi dengan tan x min 1. Nah, ini kita bisa coret. Oke, maka bersisa negatif 9 dikalikan x plus 1. Kita tinggal substitusikan, x-nya adalah 1 ditambah dengan 1, maka jawabannya negatif 9 dikalikan 2, 18. Jangan lupa dikali negatif. Oke ya, Dek, negatif 18. Nomor 7, diketahui limit x mendekati 2, di sini ada sin x min 2 dikali dengan tan x min 2, nanti tinggal bagian bawah kita faktorkan ya. 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 12, jika kita faktorkan menjadi apa? Kita faktorkan menjadi 3x dikali dengan x. 12 itu kan artinya 6 dikali dengan 2 ya. Nah, maka saya buat sini ada 2, di sini ada 6 ya. Nanti sini kita kasih negatif dan negatif. Oke, kita lihat ya, begini caranya. 3x dikalikan negatif 2 itu kan negatif 6x. Min 6 dikalikan x itu juga min 6x. Min 6x ditambah min 6x itu adalah min 12x. Lalu min 6 dikalikan min 2 itu plus 12. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Limit x mendekati 2 sin x min 2 dibagi dengan, ini kan 3-nya boleh saya lepas ya, maka nanti sini x min 2, 3x min 6 dikali dengan tan x min 2, kita bagi dengan x min 2. Kita bisa coret, yang ini juga bisa coret, maka bersisa 1/3, 1/3. Oke, ya, jawabannya adalah poin C. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Limit x mendekati 0, sin 6x dibagi dengan sin min sin, itu rumusnya adalah 2 kosin. Ya, saya taruh di sini ya. Jika kita punya sin A dikurangi dengan sin B, itu rumusnya adalah 2 kosin. Cos A plus B dibagi 2 dikali dengan sin A min B dibagi dengan 2. Nah, seperti itu ya. Oke, saya buat di sini 2 cos 3 ditambah 2 itu 5, maka 5x per 2 sin 3 kurangi 2 itu 1, maka nanti setengah x. Oke, nah maka nanti limit x mendekati 0, nanti jadinya 1/2 cos 5/2x dikali dengan sin 6x per sin setengah x. Nah, ini kan tinggal a per b ya. Sin ax dibagi sin bx, nanti tinggal a per b. Maka dari itu kita boleh coret di sini, kita tinggal substitusikan 1/2 cos x-nya tuh 0 ya. 5/2 dikali 0 ya 0, dikali dengan 6 dibagi setengah. Oke, cos 0 itu adalah 1, maka nanti setengah dikali dengan 6 dibagi setengah itu adalah 12. 12 bagi 2 itu adalah 6 ya. Jawaban yang tepat itu adalah 6. Lanjut kita ke soal nomor 9. Limit x mendekati tak hingga 12 dikurangi 10x, kita bagi dengan 4x min plus 14 ya. Sebenarnya kalau ada tahu cara cepatnya langsung aja di sini bagian atas yang memiliki variabel terbesar ya, yaitu x pangkat 1. Untuk bagian bawah itu 4x. Maka dari itu langsung aja jawabannya min 10 dibagi dengan 4. Ya, maka nanti min 5 kita bagi dengan 2. Min 5/2.
Tapi kalau ingin menggunakan cara, maka nanti limit X mendekati tak hingga, semua kita bagi dengan X. Dibagi dengan X yang memiliki pangkat tertinggi. Ini pangkatnya adalah 1, ini juga 1 ya. Maka jadinya 12 per X dikurangi 10X per X dibagi dengan 4X per X ditambah dengan 14 per X. Oke, maka kan 12 per tak hingga dikurangi 10 ya, ini X per X-nya habis atau hilang, ini X per X, maka sisa 4 ditambah 14 per tak hingga. Angka jika dibagi tak hingga itu 0. 0 dikurangi 10 dibagi dengan 4 ditambah 0. Maka jawabannya negatif 10 per 4. Jawabannya negatif 5 per 2. Oke ya, kita lanjut ke soal terakhir, sama saja. Ini konsepnya dengan soal nomor 9. Untuk bagian pembilang, pangkat tertingginya X kuadrat. Bagian penyebut, pangkat tertingginya juga X kuadrat. Maka langsung saja, jawabannya 4 per min 3. Jawabannya B. Kalau misalkan ada ingin menggunakan cara, maka masing-masing kita bagi dengan X kuadrat ya. Karena pangkat tertingginya X kuadrat. 4X kuadrat per X kuadrat dikurangi 10X per X kuadrat ditambah dengan 6 per X kuadrat, kita bagi dengan 4 per X kuadrat dikurangi dengan 5X per X kuadrat dikurangi 3X kuadrat per X kuadrat. Nah, maka nanti limit, masih ada limit ya di sini ya. X mendekati tak hingga, tinggal kita coret ini, maka bersisa 4 dikurangi coret, sini bersisa pangkat 1 X-nya, maka kita substitusikan aja 10 per tak hingga ditambah 6 per tak hingga. Tak hingga jika dikuadratin ya tetap tak hingga ya. Kita bagi dengan ini 4 per tak hingga dikurangi, ini kan hilang, ini sisa 1, maka 5 per tak hingga dikurangi 3, ini hilang. Oke ya, maka nanti 4 dikurangi 0 ditambah 0 dibagi dengan 0 kurangi 0 dikurangi 3. Jawabannya negatif 4 per 3. Oke ya, semoga bermanfaat. Kita bahas 10 soal terlebih dahulu. Untuk soal selanjutnya kita masuk ke part 2 dan 3. Assalamualaikum.